Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas TBM motorik mengenai pengertian proses belajar gerak dan juga kondisi belajar gerak. Jadi untuk pengertian belajar gerak itu, dalam proses belajar gerak ada 3 tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa atau pelajar untuk dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. 3 tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan karena tahap belajar prasyarat terhadap belajar peserta didik. Jadi apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang ideal. Ada juga yang termasuk ke dalam proses belajar gerak, yaitu adalah fase kognitif. Jadi fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak. Keterampilan di sini, pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari. Kemudian mencoba untuk melakukannya berulang-ulang. Jadi pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukan gerakan tersebut. Jadi pada saat pelajar mencoba aktivitas tersebut secara berulang-ulang, maka gerakan masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jadi ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Jadi pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan dikarenakan jadi sebelum melakukan suatu gerakan tersebut, si anak pada fase kognitif ini harus berpikir terlebih dahulu, lalu mempraktekannya ke dalam gerakan yang nyata, yaitu dilakukan. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaan semakin halus. Jadi pada fase asosiatif ini merupakan rangkaian dari gerakan tersebut sudah timbul kemajuan. Jadi gerakannya udah lancar, lalu gerakannya udah benar dengan apa yang diinginkan atau dengan yang diarahkan. Jadi pada fase ini sudah dirangkai atau sudah dapat merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom di sini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasanya dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Jadi pada fase otonom ini merupakan dia bisa melakukan gerakan yang ini, tapi dia juga bisa melakukan gerakan yang lain. Ya, karena fase otonom ini adalah fase di mana fase keterampilan gerak yang paling tertinggi, jadi sudah menguasai, seperti itu bisa dikatakannya. Lalu gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang biasa dilakukan secara otomatis adalah gerakan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur atau bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada saat pemain sepak bola
yang sedang mendribling bola. Begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribble lebih cepat ataupun melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Jadi gerakan otomatis itu gerakan bisa disebut juga dengan seperti gerakan refleks. Jadi pada saat pada pemain sepak bola yang mendribble bola, ketika ada lawan ataupun ketika ada musuh mendekat, ia mencoba untuk mendribble lebih cepat ataupun bisa juga mengoper kepada yang lain karena melihat ada musuh yang mendekat. Jadi untuk mencapai pada fase otonom diperlukan pemraktikan gerakan berulang-ulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi untuk mencapai suatu fase otonom atau suatu fase yang tertinggi, si pelajar atau si peserta didik harus belajar lebih giat dalam melakukan gerakan tersebut dan juga melakukannya secara berulang-ulang dalam waktu yang lama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk bisa ke fase otonom atau ke fase yang tertinggi dari semua fase yang kedua sebelumnya. Lalu di sini selanjutnya ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Lalu kondisi internal, apa itu kondisi internal? Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama adalah berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua adalah berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Jadi pada saat pada kondisi internal, si peserta didik selama proses belajar harus memerhatikan atau harus memiliki dan perlu juga yang pertama itu adalah mengingat bagaimana bentuk gerakan-gerakan dari 1, 2, 3 atau A, B, C sampai seterusnya. Jadi si peserta didik harus mengingat itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik masih harus mengingat jika tadi yang pertama itu mengingat bentuk-bentuk bagian, yang kedua adalah mengingat urutan-urutan bagian. Jadi kalau misalkan tadi yang pertama bentuk-bentuk gerakan, yang pertama itu misalkan bentuk gerakannya adalah kepala ke atas, yang keduanya kepala ke bawah, yang ketiganya kepala nengok kiri, keempat kepala nengok kiri, keempat kepala nengok kanan, kelima kepala patah kanan, patah kiri. Nah seperti itu. Jadi kalau yang pertama harus mengingat bentuk, yang kedua itu adalah mengingat urutan bagian. Jadi yang pertama itu misalkan urutan bagian yang pertama itu apa tadi itu, jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini adalah kondisi eksternal dalam belajar adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama adalah pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sebagai sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya. Yang kedua adalah unsur-unsur gerakan, dan kedua adalah urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Lalu selanjutnya ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan berat dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan peserta didik memahami gerakan-gerakan tersebut.
Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang biasa mempermudah gerakan. Pada awal mempraktikkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan keterampilan biasanya ditandai berdasarkan indikator-indikator. Indikator tersebut meliputi yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol secara dengan kemauannya. Yang ketiga, kesalahannya gerakan semakin berkurang. Dan yang keempat, penampilan terbaiknya biasa dicapai semakin konsisten. Jadi agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak biasanya dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Jadi mungkin itu saja, dan kesimpulannya adalah apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dapat dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang ideal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.